Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Baik. Alhamdulillah ya kalau baik. Oke, sebelumnya perkenalkan namaku Sabita, bisa dipanggil Gita atau Mbak Gita. Kak Gita, terserah Mbak saja. Gimana? Betul kan ya ini saya ngobrol sama Mbak Vena yang kemarin chat saya. Oke, baik kan kita juga belum pernah ketemu ya sebelumnya ya. Boleh kita perkenalan terlebih dahulu. Silakan Mbak Vena menyebutkan namanya, terus asal sekolahnya sama kelas berapa sekarang. Oke, boleh. Kalau nama saya tuh Vena Rasmi, bisa panggil Vena. Sekarang di MTS 1 Turagung itu, kelas 8. Oke, kelas 8 ya, berarti ini Mbak Vena ini lagi di tengah-tengah ya. Iya. Oke, Pak, di kelas 8 ini gimana Mbak Vena rasanya? Apa ada kegiatan yang dilakuin? Banyak sih, Kak. Banyak Mulai ya? dari kayak lomba-lomba gitu kan, Kak. Kita kan harus juga menyiapkan untuk kedepannya, untuk Oh, TKA iya, benar juga. ya, benar. Itu ada les juga itu. Oke, Mbak Vena ini ternyata aktif juga ya di sekolahan ya. Lumayan, Kak. Oh gitu, lomba-lomba itu biasanya Mbak Vena ikut apa aja sih? Untuk sekarang itu ada riset. Riset. Kayak lomba karya ilmiah gitu, Kak. Oh, keren sekali. Iya, Kak. Oke, lomba-lomba itu kayak IC gitu ya? Ya, KIC, KTI. Oke, Mbak. Jadi ya kan lebih baik, Bang. Apa itu namanya, lebih baik belajar dari sekarang gitu. Ya, menambah pengalaman juga ya buat kedepannya ya. Oke, bagus banget Mbak Vena. Oke, apa sebelumnya Mbak Vena ini udah pernah ikut konselnya kayak gini sebelumnya? Belum sih, Kak. Oke, belum. Biasanya kalau di sekolah pernah ke ruang BK nggak? Saya nggak pernah sih, Kak. Soalnya di sekolah saya itu yang dipanggil ya kata-kata ya gitu, tahu nggak ketua kelasnya, tahu nggak ke sini ya, masalah gitu. Biasanya kalau di sekolah berarti yang ke ruang BK itu biasanya yang bermasalah atau ketua kelasnya gitu ya? Buat mengerti. Oke, berarti ini baru pertama kalinya Mbak Vena datang di sini. Oke, karena Mbak Vena ini baru pertama kali juga di sini aku pengen jelasin dikit tentang regulasi kita untuk sesi konseling hari ini ya. Karena Mbak Vena datang ke sini juga biasanya bawa masalah yang ingin diselesaikan tentunya. Di sini saya membatasi waktu konseling hari ini hanya sekitar 20 sampai 25 menit saja. Apakah Mbak Vena bersedia? Oke, karena Mbak Vena bersedia, nanti kalau sekiranya Mbak Vena ini masih ada yang kurang atau ingin diobrolkan lagi atau masalah Mbak Vena ini belum selesai, kita bisa jadwalkan sesi konseling berikutnya. Gitu. Oke, karena setelah itu karena di sini Mbak Vena baru pertama kali ya, pasti Mbak Vena ini kayak ada ragu, terus habis itu gugup gitu kan, atau berpikiran kalau pembahasan kita di sini tuh kayak mesti disebarkan kemana-mana. Nggak usah khawatir, karena hal-hal seperti itu kita sudah punya asas kerahasiaan sendiri. Jadi Mbak Vena bisa bercerita dengan leluasa di sini, dan kita akan keep masalah Mbak Vena di sini saja gitu, nggak akan disebarkan kemana-mana gitu. Oke, karena kalau sudah, apakah duduknya sudah nyaman Mbak Vena? Sudah. Oke, karena sudah, sebelumnya kan di sini itu Mbak Vena datang membawa masalah. Boleh dijelasin terlebih dahulu nggak sih garis besarnya? Garis besar masalahnya Mbak Vena dan tujuan Mbak Vena untuk datang ke sini tadi. Itu masalahnya itu saya tuh sulit untuk manajemen waktu. Oh, sulit memanajemen waktu ya. Tadi kan Mbak Vena bilang kalau ada tugas-tugas, terus dari itu ikut banyak lomba ya. Ya, sama les juga itu pusing sih, Kak. Oh, sama ditambah les juga ya. Oke. Dan saya memahami kalau kegiatan Mbak Vena itu sangat padat sekali ya. Baik, berarti tujuan Mbak Vena datang ke sini Untuk memperbaiki masalah yang lagi dalam diri saya sih. Oke, baik. Karena Mbak Vena sudah menceritakan garis besar dan tujuan Mbak Vena datang ke sini ya, boleh langsung dimulai berceritanya atau Mbak Vena masih butuh waktu untuk bercerita? Nah, ini kita mulai dari kelas 7 aja ya. Oke, boleh. Saya izin mencatat juga ya.
Dari kelas 7 itu kan saya di sekolah ikut dua ekstra sih kak, basket sama riset. Untuk kelas 7 awal kan yang namanya kita ini masih perkenalan ya, jadi kayak masih ya nggak sibuk-sibuk banget nih. Dari kelas 8 kak sibuk, dan akhirnya kan saya juga ikut les bahasa Inggris juga kak, Oke. sama les pelajaran formal di Brawijaya kak. Oh, di dulu Brawijaya ya. Oke, oke. Nah, itu juga selain itu saya juga ikut lomba yang tadi yang saya sebutkan, yang riset itu. Sama sekarang tuh banyak banget kan tugas sekolah ya. Mulai saya kayak sekarang itu kayak guru-guru masih kayak, wah ini harus kerjain, ini harus kerjain. Itu tuh bingung banget mana yang harus ku prioritaskan duluan kak. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Di kelas 7 tadi Mbak Vena ikut dua ekstra ya, basket sama riset itu. Sebelumnya apakah di kelas 7 ini Mbak Vena bisa mengikuti dua ekstra tersebut, atau sudah mulai nggak bisa nih bagi waktu antara dua ekstra tersebut tadi? Oh iya saya lupa, saya juga dulu ikut les basket kak. Oke, di kelas 7. di kelas 7 udah ikut ekstra, sama habis itu ikut lesnya juga. Iya. Oke, apakah ketiga kegiatan ini di kelas 7 Mbak Vena itu sudah mulai mengganggu manajemen waktunya Mbak Vena, Iya, atau masih itu belum? itu kelas 7 yang semester 2 kak itu. Kelas 7 di semester 2 ya, berarti di semester satunya masih aman-aman aja ya. aman. Baik. Kalau di kelas 7 semester 2 itu apa sih hal pertama apa yang Mbak Vena sadar kalau manajemen waktunya Mbak Vena itu udah berantakan? Dimulai dari tugas-tugas yang sangat menumpuk. Tugas-tugas yang sangat menumpuk ya. Ya. Berarti di semester 1 itu Mbak Vena masih bisa mengerjakan tugasnya Ya. tepat waktu ya. Oke. Soalnya di kelas 7 itu untuk lomba-lomba itu kan belum ke arah yang kita ngikutin lomba, jadi kayak masih perkenalan materi gitu aja kak. Dari ini berarti yang di ekstrakurikuler riset itu Iya. masih belum ikut lomba-lomba ya. Iya, betul. Oke. Karena itu juga Mbak Vena itu masih bisa mengerjakan tugas dengan Baik. baik. Baru di semester 2-nya itu mulai menumpuk ya tugasnya ya. Betul banget. Oke. Biasanya tugas apa sih yang Mbak Vena sering menumpuk itu? Untuk sekarang sih itu akidah kak. Akidah itu sih yang nyatet semua, dari bab 1 sampai bab terakhir itu nyatet semua. Terus saya tuh sulit pemahaman matematika. Itu tuh menurut saya tuh kayak pelajaran sulit. Jadi kayak tugas tuh kayak jadi males deh ngerjainnya gitu kak. Akhirnya aku pilih tugas-tugas lain, terus matematika jadi numpuk kayak gitu kak. Iya, sama tugas akidah yang mencatat tadi ya. Iya. Itu dimulai dari semester 7 semester 7 kelas 7 semester 2 juga. Iya betul. Oke, baik, dari mulai berarti awal pertamanya itu di tugas matematika sama akidah akhlak aja ya. Terus habis itu mulai males terus nih gitu. Apalagi jadwal Mbak Vena ketiga-tiganya itu mulai sangat padat ya. Oke. Dari dua ekskul ini tuh biasanya yang menyita waktu Mbak Vena di kelas 7 itu apa sih? Kan saya kan kalau basket kan pulang itu jam 5 ya kak ya. Jam 5. Terus habis itu Les basket tadi. Untuk basket itu cuma beberapa hari. Oh, beberapa hari doang. Ya. Dan untuk les bahasa Inggris itu seminggu 2 kali. Berarti sehabis ekstrakurikuler itu les basket ini langsung dilanjut dengan les bahasa Inggris ya? Beda hari kak. Oh, beda hari. Ya. Untuk les pelajarannya aku baru mulai kelas 8 sih kak. Kelas 8 baru mulai itu. Oke, berarti yang paling mengganggu itu di kelas 7 tadi itu basket ya? Iya basket. Kalau les basket kan itu kan kan kak, waktunya itu malam. Nah, Kita kan kayak pulang kayak udah capek gitu capek kan. ya. Apalagi rumah saya kan jauh ya kak ya. Jadi kayak mau buka kayak capek gitu banget. ya. Jadi tuh
kadang gitu ya kalau sempet aku ngerjain baru pagi itu baru sempet. Baru pagi. Iya, Baru pagi pas mau berangkat ke sekolah itu ya. subuh sih. Oh, oke. Berarti ada jeda ya dari subuh sampai berangkat sekolah. Tadi juga Mbak Vena bilang kalau jarak Mbak Vena ke sekolah itu jauh ya dari rumah ya. Biasanya apakah Mbak Vena itu sering telat juga atau bagaimana? Enggak sih Kak, enggak, aman aja. Oke, berarti ini lebih ke manajemen waktu tentang tugas-tugas sama Iya, kegiatan-kegiatan Mbak Vena di sekolah ya. Oke, Oke, di sini berarti di kelas 7 ini yang mempengaruhi manajemen waktunya Mbak Vena itu karena basket dan riset tadi, ekstrakurikuler itu tadi ya. Dan yang paling mengganggu Mbak Vena itu di ekstrakurikuler basketnya. Kalau di kelas 8 sendiri, apakah Mbak Vena masih menjalani kedua ekstrakurikuler tersebut atau sudah berkurang satu nih? Gini, aku tuh kalau ekstra masih dua-duanya masih ikut. ikut. Cuman aku nggak ikut les basketnya. Oh, berarti les basketnya sudah nggak Nggak ikutan. lagi karena aku nyadari di kelas itu kayak wah ini udah pelajaran rusak. Terus kalau aku terus hanuin kayak bisa-bisa ya gitu, jadi saya udahlah aku relain aja satu. Oh, oke. Jadi di sini Mbak Vena sudah mulai sadar kalau jam belajarnya Mbak Vena sudah mulai rusak. Terus habis itu kayak manajemennya Mbak Vena sudah mulai hancur nih. Terus habis itu akhirnya les basketnya Mbak Vena itu udah diberhentikan ya. Oke. Berarti karena di kelas 8 ini basket dari setnya itu dan kegiatannya berkurang satu, apakah di kelas 8 ini Mbak Vena bisa memanajemen waktu dengan baik lagi atau bagaimana? Sedikit lebih baik. Oke, sedikit lebih baik ya. Kenapa Mbak Vena masih sedikit nih? Karena apa ya, untuk sekarang itu lombanya jadi kayak banyak aja. Oke, karena Mbak Vena ini sepertinya itu ya orangnya sangat aktif sekali di sekolah gitu. Makanya kayak berkurang satu, nambah kegiatan lagi lainnya ini. Oke, kalau lomba-lomba itu dari kapan Mbak Vena? sudah dari kelas 7 semester 2 itu. Nah kalau di tahun kemarin itu apalagi sekarang itu dispensasinya itu sangat apa ya, ngedeadline waktu gitu loh Kak. Jadi kayak cepet banget kita tuh harus ngerjain ya, ini cuma dikasih berapa hari doang. Oh, deadline-nya berapa hari gitu. Jadi kayak ini bingung nih harus kerjain yang mana, besok harus ke kelas atau kemana ya gitu. Tapi tuh kebantu karena ada les untuk pelajaran formalnya. Oke, biasanya kalau di les session itu Mbak Vena ini juga ngerjain tugas di sana ya? Iya. Oke, tadi Mbak Vena bilang kalau bingung mau ke kelas atau enggak gitu. Iya. Itu biasanya Mbak Vena apakah dapat dispensasi atau bagaimana? Dapat. Oke, boleh diceritain nggak biasanya berapa kali dalam seminggu sekolah itu, berapa kali Mbak Vena dapat ikut dispen? Itu ya sebenarnya tuh mau seminggu full nggak apa-apa ya kayak, tapi tuh si guru pembimbingnya ini harus ngomong ke guru-guru yang lain juga. Jadinya ya nggak apa-apa, sekolah itu ngebiayain sama ngefasilitasin itu untuk risetnya. Oh, berarti ini lebih ngebolehin Mbak Vena untuk dispensasi gitu ya, asalkan ada kayak kegiatan terus dibolehin juga sama guru-gurunya. Tapi apakah Mbak Vena pernah mengikuti dispensasi itu selama seminggu sekolah atau gimana? Oke, akibat dari seminggu dispen itu apa Mbak Vena? Menurut Mbak Vena sendiri? Menurut saya menurut saya itu sebenarnya mempermudah kita ya Kak ya, apalagi kan kalau riset tuh harus konsisten gitu kan kayak, apalagi kita harus ada jurnal juga, harus nyusun kalimatnya juga. Jadi tuh dispensasi itu membantu saya juga
di rumah gitu kadang itu biasanya selipin sama ngerjain tugasnya. Oke, tadi Mbak Vena bilang kalau apa kayak membantu Mbak Vena gitu kan. Apalagi riset itu harus konsisten juga. Tapi apakah gara-gara itu juga pelajarannya Mbak Vena itu tertinggal dari teman-teman yang lain, atau tugasnya Mbak Vena banyak yang nggak dikerjakan, gimana? Untuk sebenarnya dikerjakan ya, cuman ada beberapa materi yang kalau kita dengerin dari gurunya langsung nggak paham gitu aja, cuman ada beberapa. Oke, Mbak Vena berarti selama mengikuti dispensasi ini masih bisa bisa menghandle tugas-tugasnya Mbak Vena dulu ya. Oke. Selanjutnya nih di kelas 8 ini Mbak Vena juga mengikuti banyak les ya tadi ya, bahasa Inggris sama mata pelajaran formal. Apakah kegiatan itu juga membuat Mbak Vena ini kayak manajemen Mbak Vena menjadi kacau atau bagaimana? Menurut saya nggak terlalu juga, tapi tuh ada kayak beberapa ya materi itu yang sulit dipahami. Apakah pas di les itu juga materi-materi tadi masih sulit dipahami atau tidak? Ini kebetulan bukan pelajaran formal, jadi yang sulit itu bukan pelajaran si formalnya. Kalau formalnya saya lebih bisa memahami. Oke, bagus berarti ya Mbak Vena ya. Terus apa yang menjadi kendala di manajemen waktunya Mbak Vena tadi? Contoh ya kak ya. Nah itu tuh kita kok gitu sih. Kan ibu saya kan kerjanya ya di kota juga. Ya. Sebenarnya saya juga sekolah di kota kan ya Mbak. Nah itu tuh terkadang itu ibu saya tuh pulangnya tuh malam. Jadinya itu saya kan selesai les itu kan jam 5. Soalnya dari pulang sekolah sampai jam 5 gitu kan kak. Terus ibu saya tuh pulangnya tuh gak tentu. Jadi itu kan saya juga harus bareng sama ibu saya. Nah itu yang membuat saya sampai rumah itu mesti kadang itu malam kak. Jadi kayak itu tuh membuat saya ya susah. Apanya yang susah? Ya susah manajemennya kak. Jadi kayak di rumah tuh kayak udah capek aja, walaupun kita dari jam 5 sampai nunggu ibu saya pulang itu juga 3 jaman mungkin atau 2 jam tergantung ibu saya pulang. Jadi pulang itu ya udah malam, ya udah kayak aku yang tidur gitu ya. Oke, tadi bilang kalau Mbak Vena ini pulang jam 5, terus habis itu harus menunggu ibunya Mbak Vena juga ya. Apakah pernah Mbak Vena itu kayak pulang sendiri gitu, kayak pakai alternatif angkot atau Itu kalau pulang jam biasa sih kak, angkot? ya itu angkot. Kalau untuk vaksin sama Grab itu enggak, soalnya ayah saya udah bareng ibu aja sekalian gitu aja kak. Iya. Tapi itu yang membuat Mbak Vena ini merasa kalau manajemen waktu antara pulang sekolah sampai ke rumah itu membutuhkan waktu yang lama ya, sangat lama ya. Oke, terus ada lagi nggak yang membuat manajemen waktu Mbak Vena menurut Mbak Vena itu kayak rusak, hancur gitu? Kebetulan enggak sih, enggak ada selain itu. Oke, bagus, berarti hanya di waktu pulang saja ya, nggak ada yang di permasalahan sekolah saja ya. Iya. Oke, berarti tadi saya izin menyimpulkan di sini ya kalau di kelas 7 dan di kelas 8 Mbak Vena mengikuti banyak kegiatan itu, tapi ternyata Mbak Vena itu masih bisa menghandlenya dengan baik. Oke, saya sangat bangga di situ. Masalahnya hanya di pulang yang nggak sesuai jadwal pulangnya Mbak Vena itu ya, dan itu membuat Mbak Vena merasakan capek dan pengennya Mbak Vena itu pengennya belajar gitu ya. Tapi gara-gara itu akhirnya Mbak Vena capek lalu tidur. Oke, di sini kita akan membuat sebuah jadwal untuk Mbak Vena untuk sehabis pulang terus biar nggak capek gitu. Oke.
Di sini kita akan membuat kontrak juga ya, dan dimohon setelah ini Mbak Vena bisa mengikuti apa yang ada di kontrak kita nanti, oke? Oke, kita buat jadwalnya sekarang. Apakah Mbak Vena berkenan? Oke, karena Mbak Vena berkenan ya, tadi kita buat jadwalnya sekarang. Kan tadi Mbak Vena pulangnya di jam 5. Iya. Lalu Itu kalau les. itu kalau les, biasanya kalau nggak les di jam Setengah 3 itu, kalau setengah 3 itu malamnya masih belajar sih Kak. Oke, berarti ini yang bermasalah adalah di jam 5-nya. Nah, agar Mbak Vena bisa belajar itu kan harus menunggu ibunya Mbak Vena pulang dulu ya. Oke, bisa dikira-kira nggak kalau sampai di rumah itu jam berapa biasanya? Minimal itu sampai rumah itu setengah 7 itu minimal. Oke, minimalnya jam setengah 7 ya. Maksimalnya bisa sampai jam 9. Oke, kita bikin di jam minimal aja di jam setengah 7 ya. Oke, biasanya habis di jam 7 itu Mbak Vena ngapain? Itu mandi, bersih-bersih dulu. Oke, mandi lalu bersih-bersih ya. Mandi terus bersih-bersih. Terus habis itu di jam berapa nih Mbak Vena mulai mengerjakan tugas atau ada kegiatan lain setelah mandi dan bersih-bersih itu tadi? Kalau contoh nih ya, ini suatu kalau lagi rajinnya aja ya, Ya, Kak, ya. kalau rajin. Kalau rajinnya itu biasanya itu tuh aku mulainya itu jam 8. Jam 8 Jam 8 itu belajar sampai jam 9. sampai jam 9. Jam 9 itu tidur kan Kak? Oke, jam 8 belajar, jam 9-nya baru tidur. Ya. Habis itu katanya kalau lagi nggak capek banget gitu aja ya. Setelah itu bangun itu jam 3-an. Oke, bangun jam 3. Sholat tahajud. Masya Allah. Jam 3 salat tahajud ya. Nah, kalau lagi pengen ya itu baca Al-Quran dulu. Ya. Kalau enggak langsung ya baca-baca buku aja. Oke. Terus kalau mandi sampai siap-siap datang ke sekolah gimana? Datang berangkat ke sekolah. Itu tuh sebelum aku sholat subuh itu mandi Kak. Mandi dulu, sholat subuh. Nah habis itu kadang itu bantu ibu masak. Tapi kadang juga kalau lagi banyak tugas ya karena kalau ada tugas saja nggak apa-apa. Tapi kalau ya emang kalau itu tuh gak sempet ya mesti di sekolah. Oke, itu juga. Oke, berarti jam berapa sholat subuh dan mandi? Sekitar jam 5. Jam 5 sampai jam 5 ya, Iya. biasanya mandi dan sholat subuh. Dan sholat subuh. Terus habis itu Mbak Vena akan membantu ibu atau mengerjakan tugas ya. Iya. Lalu sampai berangkat ke sekolah. Itu berangkat sekolah itu jam 6. Jam 6. Jam 6 udah berangkat ya Iya. karena apa? Jaraknya Jaraknya jauh juga. sekali. Iya. Di sana 30 menit Kak. Oke. Jam 6 harus berangkat Iya. berangkat sekolah. Dan itu dilakukan setiap hari atau Setiap hari. bisa ganti terus jadwalnya? Setiap hari. Oke, di setiap hari ini ya, berarti Mbak Vena ini sudah bisa melakukan ini gitu. Oke, karena Mbak Vena sudah bisa ya, dan ini ada kontrak yang sudah kita buat di sini kayak ada di jam berapa Mbak Vena akan mengerjakan tugas, tidur sampai berangkat ke sekolah. Nanti di sini Mbak Vena selama seminggu apakah berkenan untuk melakukan seperti ini? Oke, karena Mbak Vena berkenan ya, ini kontrak kita bisa dibawa. Nah, nanti Mbak Vena bisa minta tolong ke ibu atau ke ayah atau ke saudaranya Mbak Vena untuk melihat apakah jadwalnya Mbak Vena sudah sesuai dengan yang di sini tadi, begitu. Kalau bisa selama seminggu ini Mbak Vena bisa mencetak di sebelah sini begitu ya. Terus habis itu karena Mbak Vena sudah berhasil nih, misalnya Mbak Vena bisa menghadiri sesuatu untuk Mbak Vena dengan Mbak Vena. Iya, self reward dengan
yang Mbak Vena sukai. Kalau tidak bisa ya berarti self rewardnya tidak boleh diberikan terlebih dahulu gitu. Apakah Mbak Vena berkenan melakukan yang sudah kita sepakati di sini? Insya Allah Kak. Oke. Apakah keberatan? Enggak sih, cuman apa ya, kita nanti aja sih Kak. Iya, oke. Karena Mbak Vena bilang begitu, berarti di sesi waktu lanjutan ya kita akan membicarakan tentang apa ya, jadwal Mbak Vena, apakah sudah teratur atau manajemen Mbak Vena setelah pulang itu Mbak Vena sudah bisa teratur atau bagaimana begitu. Kita lihat lanjutannya di minggu depan. Oke. Karena waktunya juga sudah 20 menit ya sesuai kesepakatan di awal kita. Apa sih yang Mbak Vena bisa peroleh dari sesi konseling hari ini? Semoga jadwalnya bisa bagus sih Kak. Oke, amin ya. Baik, berarti kesan dan pesannya, kesannya deh. Kesannya setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Pulang sih Kak. Oke, pulang ya. Alhamdulillah kalau begitu. Di sini saya juga izin menyimpulkan karena masalah manajemen waktunya Mbak Vena itu bukan dari bukan dari tugas sekolah atau dari kegiatan Mbak Vena yang padat tadi, dan saya bangga kalau Mbak Vena bisa mengatasi hal-hal itu. Tapi di sini itu manajemen waktunya Mbak Vena itu kayak berantakan, itu ternyata pas pulang sekolah itu tadi, yang seharusnya Mbak Vena itu bisa belajar atau bisa mengerjakan tugas, tapi Mbak Vena itu lebih memilih untuk tidur atau istirahat karena capek itu tadi. Baik, karena itu juga kita membuat jadwal setelah pulang sekolah ini agar Mbak Vena bisa belajar, mengerjakan tugas dan tidur sesuai dengan jadwal yang Mbak Vena inginkan tadi. Dan ini adalah kontrak yang udah kita sepakati tadi ya Mbak Vena. Baik, karena Mbak Vena udah bilang kalau masalahnya semoga cepat terselesaikan, dan Mbak Vena juga plong setelah konseling hari ini. Saya sangat bersyukur juga. Terima kasih Mbak Vena bisa datang di sesi konseling hari ini. Mbak Vena bisa bekerjasama dengan baik. Semoga masalahnya bisa cepat selesai juga. Kita bertemu di minggu depan. Mbak Vena senggangnya di waktu kapan di minggu depan ini? Insya Allah hari mana sih Kak? Jumat atau Sabtu minggu depan. Jumat atau Sabtu minggu depan. Hari tanggal berapa Mbak Vena? Tanggal berapa? Ya, tanggal sama jam berapa? Jam sore ya, antara jam 3 sampai jam 4 gitu. Oke, kalau begitu kita bisa akhiri sesi konseling hari ini. Kalau Mbak Vena ingin mengajukan pertanyaan atau memindahkan jadwal, bisa chat saya juga. Nomor saya masih sama kok. Oke, baik, terima kasih ya Mbak Vena. Boleh melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih. Oke, bisa saya enter?